Saya ingin dia kembali pada saya. Saya ingin merawat dia dan calon bayi kami. Tapi dia selalu melarikan diri setiap melihat saya. Dari cerita Mas tentang dia, saya yakin kalau dia pasti cantik sekali. Iya, terima kasih. Kenyataannya sekarang, wanita itu meninggalkan Mas. Dia menganggap Mas sebagai masa lalu yang tidak dia harapkan hadir dalam kehidupannya. Saya rasa yang perlu Mas lakukan sekarang menguburkan tentang kenangan bersama dia dan menikmati hari sekarang dan hari-hari yang akan datang bersama istri Mas. Saya sudah mencobanya, Dok. Tapi setiap saat saya bersama-sama dengan dia mencoba melangkah ke depan, kaki saya seperti terbelenggu. Dan jalan yang ditempuh seakan-akan ditebari dengan duri. Sudah, jangan terlalu banyak berpikir. Dokter, ini tensimeternya. Nah, ya, silakan. Bagaimana keadaan suami saya, dokter? Mas Erwin hanya kelelahan mental saja. Dukungan moral Mbak akan mempercepat penyembuhannya. Dia hanya perlu istirahat saja kok. Ibu nggak apa-apa kan? Ma, kamu kenapa, Ma? Badan kamu panas sekali, Ma. Tria, ayo kita siap-siap. Kita ke rumah sakit sekarang. Nggak apa-apa, Pak. Cuman masuk angin. Nanti dikerokin Mbok juga sembuh. Aduh, saya lupa kalau ada meeting malam ini. Begitu Tria bilang kamu kurang sehat, pikiran saya hanya secepat mungkin kembali ke rumah. Sebentar ya, Ma. Halo sayang. Ya? Kok kamu ngomongnya kaku banget sih? Kamu lagi di rumah ya? Ya, saya ada di rumah. Sayang, kamu datang ke sini dong. Saya lagi kangen berat sama kamu, ya? Maaf, sepertinya saya tidak bisa datang. Sebab istri saya sedang sakit. Alah, alasan. Pokoknya kalau kamu nggak datang, apapun alasannya, berarti kamu sudah nggak sayang sama saya. Halo? Halo? Tolong sampaikan permintaan maaf saya sama yang lain atas ketidakhadiran saya. Oke? Selamat malam. Mereka masih saja bersikeras untuk saya hadir. Ya udahlah, Papa pergi aja. Mama nggak apa-apa kok. Kamu yakin nggak apa-apa kalau saya pergi? Udahlah, kan ada saya yang nemenin Mama, Pak. Papa pergi aja, siapa tahu penting, Pak. Baiklah. Ya? Saya Nata. Saya segera ke sana. Ya udah, saya tunggu ya, yang. Awas lo kalau kamu bohong. Tapi beri saya waktu setengah jam. Oke? Oke, selamat malam. Terima kasih ya, Ma, atas pengertian kamu. Tria, jaga Mama baik-baik ya. Hati-hati ya, Pak ya. Hmm.
Mita, ayo dong makan, Mita. Males mah. Andre, kamu kenapa sih? Hah? Ya Tuhan. Aku tadi ketemu sama Denny sama teman-temannya. Saya tegur dia supaya tidak mempermainkan Mita. Kamu tahu apa jawabnya? Dia bilang dia sudah bosan sama Mita. Dia sekarang sudah punya pacar yang lebih cantik, yang lebih kaya lah. Bagaimana bisa anak itu jadi kurang ajar? Saya juga mau tanya seperti itu. Mita, Kenapa Mita? mari saya obati kamu. Halo, Mita. Ini saya Denny. Halo? Halo, Mit. Kamu jangan tutup dulu teleponnya. Saya mau jelasin semuanya sama kamu. Saya bukan Mita. Saya mamanya. Heh, Denny. Kamu jangan sok jagoan ya. Dan saya peringatkan kamu sekali lagi, jangan pernah telepon rumah ini lagi. Apalagi kamu mencoba mendekati Mita. Kok bengong? Kenapa sih? Enggak lah, Papa. Boleh masuk nggak? Kamu mau ngapain sih? Ngapa-ngapain? Kamu lagi bengongin apaan sih? Lagi bengongin saya ya. Ger, kamu. Kamu tuh nggak boleh kebanyakan bengong, tau nggak? Nih ya, saya ceritain. Cicak di rumah saya gara-gara bengong, mati. Abis itu besokannya ayam tetangga saya nyebrang jalan, bengong, mati. Nanti kalau kamu kenapa-napa gimana? Mending kita makan di luar aja yuk, mau nggak? Saya lapar nih, jadi sekalian refreshing, jadi lebih segar gitu loh, nggak bengong, jadi nggak produktif, ya? Ayo dong. Iya, tapi saya mesti minta izin. Apa? Minta izin sama papa? Udah, ini belagu banget sih kalau diajakin dalam. Iya, oke. Tapi jangan ditarik. Waduh,
Sepertinya belum ada lowongan buat Anda yang punya pengalaman sehebat ini. Kalau boleh saya tahu, kenapa Anda tidak mencoba ke perusahaan multinasional? Maaf Pak Handi, di zaman sekarang seseorang ingin melamar pekerjaan, dia tidak cukup dengan kemampuan serta pengalamannya saja. Akan tetapi menurut saya, yang namanya koneksi itu sangat dominan sekali, Pak. Itu betul. Anda harus punya koneksi dulu. Pak Handi, Pak Bobi ini sangat perlu pekerjaan. Tolong bantu dialah Pak Handi. Betul, Pak. Saya sangat butuh pekerjaan. Ya, kalau hanya sekedar pekerjaan, mungkin saya bisa bantu. Kebetulan di bagian traffic, bagian pengurusan keluar masuknya barang, ada mutasi. Kalau Anda tidak keberatan, Anda bersedia berada di bawah seorang anak muda. Pak Handi, bagi saya, yang namanya bekerja, apapun akan saya kerjakan, dan dimanapun saya ditempatkan, saya akan terima. Dan saya berhenti sini aja deh, saya mau ke toilet. Ya udah. Kamu parkir nanti susulin saya ke dalam ya. Ya. Oke. Hai, saya peringati kamu. Jangan kamu mendekati atau mengganggu lagi Mita anak saya. Kamu mengerti? Maaf, Anda nggak punya hak melarang saya. Bahkan Om Bobi sendiri, bapaknya, nggak bisa misahin kita. Hei, kamu dengar baik-baik. Saya, ayah kandung Mita. Bobi itu bukan apa-apanya. Dia cuma kebetulan pernah menjadi suami dari mamanya Mita. Jadi saya peringatkan kamu, jangan coba-coba mengganggu Mita. Dan kamu harus sadar bahwa kamu bukan jodoh Mita. Tutup mulut kamu! Anda yang tutup mulut! Ada apa, Pak? Bapak, ada apa? Nggak ada apa-apa, Pak. Hanya salah apa-apa ya, Pak. Kamu kenapa sih? Siapa tuh tadi? Tahu tuh orang bajingan. Kamu orang kayak gitu aja tanggepin. Yuk makan yuk, lapar. Yuk. Yuk. Ada orang yang mau bunuh saya. Tolong. Indah, mungkin kamu mimpi. Hah?
Kamu mimpi indah. Bobby, tolong saya, Bobby. Anita dan Tante Rita mau bunuh saya, Bobby. Indah, kamu ngimpi. Tidak ada orang yang ingin mendekati kamu selama ada saya, ya? Kamu mimpi Indah. Sekarang kamu tenangin diri kamu ya. Dengar ya, ada kabar baik. Saya sudah dapat pekerjaan. Jadi dengan begitu, saya bisa merawat dan membiayai kamu. Ya? Tapi bagaimana dengan Mia, Bobby? Untuk masalah Mia, biar saya yang tangani. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Kamu tenangin diri kamu, ya. Suster, tolong bantu. Saya juga terus berpikir bagaimana caranya memisahkan antara Denny dan Mita. Kita tidak boleh membiarkan masalah ini terus berlarut-larut. Denny masih saja terus mengejar anak kita. Dan saya tidak bisa tegas melarang Denny untuk mendekati anak kita. Karena Mita sendiri tidak pernah mengakui saya sebagai ayah kandungnya. Oh, tapi saya akan terus meyakinkan Mita agar bisa menghindari Denny. Kamu tidak bisa melakukan itu sendirian. Dan tidak mudah buat kamu untuk melakukan tugas rangkap. Menjadi seorang ibu sekaligus seorang ayah. Bagaimana kalau kita melanjutkan sesuatu yang belum terselesaikan dulu? Karena ayah kamu tidak menyukai saya. Sebentar, biar saya angkat. Pasti dari anak dari sini. Halo. Saya Bobby. Mau apa kamu? Dengar manusia iblis. Sampaikan sama Mia. Saya tidak akan menceraikan dia selama saya masih hidup. Walaupun kalian ingin mencoba membunuh saya tetap tidak akan melapor ke polisi. Karena saya masih memikirkan nasib Mita. Saya peringatkan sama kamu. Kesabaran saya ada batas. Kamu jangan coba-coba bermain api dengan saya. Nanti kamu sendiri yang akan kebakar. Ucapkan kata-kata saya. Siapa tadi? Dari anak brengsek itu. Mau apa lagi sih anak itu? Ya, dia ngotot ingin bicara dengan Mita. Mamanya Mita bilang sama kakak supaya kamu tidak mendekati Mita lagi. Terus sekarang kamu bilang saudara jauhnya Mita yang mengaku papanya Mita juga bilang begitu sama kamu. Jadi maunya kakak, saya nurutin kemauan mereka. Saya nggak akan meninggalkan Mita sebelum saya bicara sama dia. Ya udah, kita sekarang berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, kakak di sini aja. Itu mungkin tetangga ribut-ribut, biar saya aja ngurus ya. Kenapa, Bu? Tolong, Den. Tolong. Mas Cahyo muntah darah, Den. Muntah darah? Emangnya kenapa, Ayo, Bu? tolong, Den. Ayo. Ini masih dibawa ke rumah sakit. Tolong panggil kakak saya, ini anak-anak biar bisa ketemu kakak saya.
Kondisi paru-parunya semakin parah. Juga jantungnya. Ini semua akibat dari asap rokok yang dihisapnya selama bertahun-tahun. Bukan hanya paru-paru dan jantungnya saja yang terinfeksi. Tapi suami ibu sudah mengalami komplikasi yang ditularkan melalui saluran darah. Kami seluruh tim dokter sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi semuanya itu terserah dengan yang di atas. Berdoalah. Sebaiknya anak-anak dan juga ibu melakukan general check up. Tapi saya tidak merokok, dok. Dan anak saya juga masih kecil-kecil. Apanya yang perlu di check up, dok? Saya tahu ibu tidak merokok, apalagi anak-anak. Tapi yang jelas, Bu, selama bertahun-tahun, ibu juga anak-anak sudah menghisap udara rokok yang dihembuskan oleh suami ibu. Ya kan? Nah, bukan hanya itu saja, Bu. Bahkan melalui udara itu bisa menular berbagai macam penyakit yang dalam istilah kedokteran disebut airborne infection. Penularan melalui udara. Yang lebih jelas lagi adalah kontak melalui udara. Jadi sebaiknya ibu dan juga anak-anak segera melakukan check up kesehatan. Emang resiko dari perokok pasif itu apa, dok? Sama dengan perokok aktif. Bahkan dalam beberapa kasus justru lebih parah lagi. Suster. Ya. Saya tidak mau mati, suster. Bapak jangan khawatir. Insya Allah Bapak akan sembuh. Bagaimana, Suster? Tolong selamatkan jiwa saya, dok. Saya masih ingin hidup. Anak saya masih kecil-kecil, dok. Dulu juga saya pernah mendengar dialog seperti ini. Bahkan dari semua pasien yang menderita seperti kamu. Bahkan sebagian dari mereka sudah meninggalkan dunia ini karena rokok. Berjanjilah pada diri kamu sendiri. Jangan berjanji pada saya. Karena kesehatan kamu itu adalah bagaimana dengan pola hidup kamu nanti. Dokter, apa yang harus saya lakukan, dok? Berdoalah. Allah Akbar.
kita kasihan sama dia, tapi dia juga nggak peduli kalau ngerokok tuh sebenarnya membahayakan kesehatan dan juga membahayakan kesehatan orang-orang di sekitarnya dia. Sekarang bagaimana kondisinya, Dan? Kalau soal kondisinya sih, kita berdoa aja, Kak. Semoga Mas Cahyo cepat sembuh. Cuman Tuhan yang bisa nyelamatin nyawanya dia. Halo? Halo. Gimana sih lo? Itu gelandangan yang namanya Bobby. Dia masih hidup. Yang benar, Bos. Masa gua bohong? Tadi sore dia telepon ke rumah ini. Dan untungnya angkat gua. Coba kalau enggak. Kalau lu mau duit, cari dia sekarang. Dan habisi dia. Oke, Bos. Apa? Denny mau membunuh Bobby? Kamu lapor ke polisi supaya polisi melindungi Bobby agar Denny tidak bisa melaksanakan niatnya. Ya? Sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Oke. Saya tidak tahu harus bilang apa lagi mengenai Denny. Saya memperingatkan dia keroyok saya. Ayah tiri kamu pun melarang dia. Dia ancam akan dibunuh. Papa Bobby itu bukan papa tiri saya. Ngerti? Oke. Saya rasa masih ada hal yang lebih penting kita bicarakan daripada kita berdebat mengenai Bobby. Apa? Apa yang mau kita bicarain? Kita mau ngebicara tentang si Denny yang mencoba membunuh papa Bobby. Iya. Saya yakin hal itu nggak bakal mungkin terjadi. Karena Denny kan orang yang nggak jahat. Mita, kamu masih sangat muda. Kamu belum tahu banyak tentang liku-liku kehidupan. Saya laki-laki. Saya pernah di penjara. Dan di penjara saya banyak sekali bertemu dengan laki-laki buaya seperti Denny. Laki-laki buaya seperti Denny sangat membenci orang yang melarang dia untuk mendekati kamu. Bukan karena sakit hati, karena buaya memang tidak punya hati. Dia marah karena dia merasa harga dirinya diinjak-injak. Walaupun sebenarnya semua itu karena kemunafikannya sendiri. Dia sudah mengeroyok saya. Dan sekarang dia mengancam akan membunuh Bobby. Tapi kamu tidak perlu takut. Polisi akan melindungi Bobby. Brengsek. Darah daging saya sendiri tidak menganggap saya sebagai bapaknya. Kutu buku. Baca buku mulu sih. Hati-hati. Ntar jadi kutu busuk lo. Lu tuh sirik aja sama gue ya. Ngomong gimana tuh gimana? Gimana? Ayo gimana nih? Apa gimananya? Perkembangan selanjutnya. Ayo dong. Perkembangan apa sih? Gue nggak ngerti maksudnya. Kan ada tahu. Kan ada tahu.
Apa ini? Apa sih maksudnya? Jorok banget. Jorok aja lu. Ih, lo yang jorok. Bunga. Bunga apaan? Bunga ada bang kali. Bukan. Itu yang cewek itu, cewek. Cewek yang mana? Cewek deh. Cewek mana? Lu jangan belakang bego deh. Lu niat gak sih deketin dia? Udahlah, Han. Ngaku aja. Enggak, swear. Wah. Begini kan mending aku Enggak, ngaku. swear. Gue juga gak ngerti omongan dia apa maksudnya. Kalau lu gak niat, ya gue juga niat sih sama anak-anak. Kalau lu gak mau, ntar kita yang ngambil nih. Oh ya gak mau. Ntar dulu. Sesama supir bis dilarang saling mendahului. Begitu juga kita sesama dokter dilarang saling mendahului. Ya enggak? Ya betul. Daripada diambil orang, kan mendingan kita. Ya nggak? Mendingan lu cepetan ngaku deh. Daripada diserobot mereka. Iya. Emangnya mobil diserobot. Garing. Kayaknya mau baca di tempat yang tenang aja. Bohong banget. Makasih banget ya. Jangan lama ya, Hari. Iya. Ada ide nggak? Iya tuh. Kalau kita bikin rencana, biar si Hari itu bisa jadian sama si. Bisa antarkan map ini ke Dokter Hari. Dia sedang berada di atas. Makasih ya. Dokter. Ini ada titipan buat dokter. Oh iya, terima kasih. Indah. Indah, saya benar-benar nggak nyangka kalau kamu juga punya perasaan yang sama dengan saya. Ya, saya nggak nyangka sekali kalau kamu juga bisa punya perasaan yang sama dengan saya. Dok, Indah kamu dipanggil sama Dokter Budi. Maaf dok, saya baik aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa kamu kesini? Sayang, saya ingin kita kembali membangun rumah tangga kita. Apapun yang selama ini terjadi, itu bukanlah keinginan saya, sayang. Dan saya pun tahu, itu pasti bukan keinginan kamu. Lebih baik kamu sekarang pergi. Sebelum Dani melihat kamu di sini atau di mana aja dan dia akan meluk kamu supaya kamu jeram apa mereka perasaan wanita. Saya rela diapakan saja sama Dandi. Yang penting kamu bersedia menerima saya kembali, sayang. Saya ingin merawat kamu dan bayi kita. Apa kamu nggak sadar? Setiap melihat kamu saya selalu lari. Saya selalu menghindar. Itu semua saya lakukan karena saya sudah bersumpah. Saya tidak mau ketemu kamu lagi dan saya tidak mau bicara sama kamu lagi. Lebih baik saya mati daripada saya harus kembali sama laki-laki yang hanya membawa penderitaan untuk saya. Indah. Lepaskan saya, Erwin. Indah, saya sudah berjanji saya akan menjaga kamu, saya akan merawat kamu, dan saya tidak mau kehilangan kamu lagi, sayang.
Lebih baik saya mati daripada harus kembali sama kamu. Tidak, sayang. Saya tidak akan pergi sebelum kamu ikut bersama saya. Saya sudah berjanji saya akan membahagiakan kamu. Saya tidak peduli lagi dengan apapun yang terjadi dengan saya. Lepaskan saya! Tidak, saya. Tidak. Kamu gak apa-apa. Tolong saya, tolong masuk ke rumah sakit. Selamatkan bayi saya. Bayi kita tidak akan apa-apa, sayang. Bayi kita akan selamat. Kamu juga, sayang. Kamu akan selamat. Kamu akan selamat, sayang. Kamu pasti akan selamat, sayang. Ada apa, sayang? Bayi kita juga. Kenapa sih kamu? Hah? Erwin? Tuhan. Ada apa? Ya. Maaf mengganggu, Pak. Ada karyawan baru yang mau menghadap dan memperkenalkan diri. Suruh masuk aja. berdua